Bapak Ibu yang sudah anaknya masuk ke pesantren, selamat Pak. Hari ini anak-anakmu kepalanya rusak. Siapa yang merusak kepala anak Bapak? Memang dia tidak keluar rumah. Dulu orang kepalanya rusak karena ngebut naik motor, pecah kepalanya di jalan. Sekarang kepalanya tidak pecah, tapi isi kepalanya hancur. Siapa yang merusak? Dia di dalam kamar, kamarnya dikunci. Di dalam rumah, rumahnya dikunci. Di dalam komplek, kompleknya dikunci. Ada security, tapi kepalanya dirusak. Siapa yang merusak kepalanya? Caki. Tahu caki? Boneka yang membawa pisau, yang kepala mukanya dirobek-robek, merusak kepala anak-anak kita. Akhirnya ketika ditanya, apa cita-citamu? Ingin membunuh baby. Rusak kepala. Berapa kali saya didatangi oleh bapak-bapak, ibu-ibu nangis. Ibu-ibu nangis melelehkan air mata datang ke tempat saya di masjid selesai tausiah. Ustaz Somad, ada apa Bu? Suami ibu dilarikan pelakor? Enggak. Terus ibu nangis, kenapa? Anak saya di rumah Pak Ustadz. Anaknya kenapa? Main game online. Ya nggak apa-apa, tapi nggak tahu sholat, nggak tahu semuanya. Tiap hari pagi, petang, siang, malam main game online terus. Di dalam kamar kepala anak kita rusak. Tapi begitu mereka di pesantren, assalam, assalam, damai. Diambil dari kata salam, bahasa Inggrisnya peace. Damai, anak-anaknya damai, kiainya damai, ustadznya damai, anaknya damai di assalam, orang tuanya pun di rumah juga damai. Coba kalau anaknya di mana sekarang? Gak tahu Pak Ustadz, anak saya sedang mabuk, anak saya sedang sakau, anak saya sedang ngelim kambing. Hancur. Tapi begitu anaknya, anak ibu di mana? Anak saya di assalam, damai. Nama Allah yang kita sembah adalah Assalam. Allahumma antas salam. Keselamatan itu bukan datang dari kita, tapi dari Allah. Wa minkas salam. Dan kita akan kembali kepada maha kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam kedamaian. Fahyina rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata. Masukkan kami ke dalam surga. Dan surga itu diberi Allah nama. Wa adkhilnal jannata daras salam. Bangga nggak punya nama pesantren Assalam? Nanti kalau kalian libur pulang ke kampung, tanya teman-teman, kau dari pesantren mana? Dari pesantren Al-Ikhlas. Ada nama Allah Al-Ikhlas? Enggak. Pesantren kami ada. Allahumma antas salam, antas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Tentulah yang akan masuk ke dalam Darussalam itu adalah alumni-alumni selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, kuasai bahasa asing. Berapa poin yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Ya, tergantung. Di mana-mana saya ceramah tetap dalam kode etik 600 ml. 60 menit. Habis 15 menit, poin yang pertama, anak assalam menguasai bahasa asing. 2. Sampai saya belajar di Maroko tahun 2006-2007, pergi petugas haji dari Makkah pulang ke Jakarta, pulang ke Riau 2008. Setelah itu sibuk ceramah, pengajian, masjid, ngajar, kampus, ceramah, tidur, makan, ceramah, tidur. Di-upload, diusir, viral. Sampai akhirnya suatu hari ada yang nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya kalau nyambut salam biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sejak dari Ustadz saya buat berwibawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad, saya mau tanya. Oke, apa pertanyaannya? Boleh nggak kalau azan itu pakai musik? Mana boleh? Kalau azan, azan aja. Kalau musik, musik aja. Jangan dicampur antara azan dengan musik. Musik gimana maksudnya? Dibuat ada alat-alat musik dalam azan. Oh, nggak boleh. Haram itu. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dapat dari mana? Saya dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ini saya sudah mengawasi beberapa azan di televisi ini bercampur dengan musik. Saya mau minta fatwa dari Ustadz Somad. Insya Allah nanti kita ketemu. Nama bapak siapa?
nama saya Tatang Yudiansah. Kawan saya dulu kuliah di IAIN sebelum ke Mesir. Siapa dia? Alumni As-Salam. Alumni As-Salam tidak selamanya jadi kiai, jadi ustadz, jadi buya, jadi syekh, jadi ulama. Mereka tetap bekerja di komisi penyiaran, mereka menjadi duta besar, mereka menjadi dosen guru besar, tapi mereka tetap membawa Islam. Lebih baik pakai baju preman tapi isinya Islam daripada baju koko isinya setan. Betul? Itu ciri kedua As-Salam. Alumni As-Salam tidak selamanya botol kecap. Loh, botol kecap. Ada botolnya minyak babi, isinya kecap. Ada botol kecap isi minyak babi. Ustaz jangan sebut babi lah dalam masjid. Oke. Minyak apa ya? Tidak selamanya botol menunjukkan isi. Oleh sebab itu nampaknya alumni As-Salam nggak pakai peci, bajunya biasa aja, tidak bawa-bawa Islam, ngomong tidak Islami, tapi selalu memperjuangkan Islam. Ini ciri alumni As-Salam yang kedua berdasarkan pengamatan Profesor Dr. Abdul Somad LCD. Tabligh Akbar menjadi muslim rahmatan lil alamin menuju Indonesia yang damai bersama US itu ustadz. Yang salah bukan kiai, bukan As-Salam, yang salah tukang buat baleho. Ustadz diambil dari bahasa Turki. Ustadz kalau di Mesir itu artinya profesor. Al-Ustaz Omar Hashim, Al-Ustaz Ad-Doktor Omar Hashim, artinya Profesor Dr. Muhammad Umar Hashim Rektor. Kalau di Mesir Al-Ustaz itu guru besar. Di tempat kita Al-Ustaz guru ngaji. Enggak apa-apa. Itu menunjukkan orang Indonesia low profile. Itu penjelasan Ustaz. Yang kedua profesor. Profesor itu diberikan oleh, saya diangkat sebagai visiting professor. Visiting, kalau saya visit, if I visit Brunei Darussalam, I teach, saya mengajar di Universitas Islam Sultan Syarif Ali sebagai visiting professor, maka dibuat profesor. Doktor dari Universitas Islam Omdurman Islamic University, disidangkan pada tanggal 24 Desember tahun 2019. Gelarnya PhD, Doctor of Philosophy dengan nilai cum laude. Disertasinya tebal 637 halaman. Semua udah tahu, saya cuma ngulang-ngulang aja. Kiai Haji itu tambahan dari As-Salam. Karena di mana-mana saya tidak pernah dipanggil kiai. Karena kiai itu syaratnya berat. Yang pertama mesti bisa baca kitab kuning. Insya Allah saya dikit-dikit bisa. Yang kedua mesti punya pesantren. Saya sudah beli tanah, pesantrennya belum ada. Yang ketiga ini yang amat sangat berat syarat jadi kiai, bojone loro. Abdul Somad, Batubara jangan takut. Batubara itu nama kampung. Jangan bayangkan batu yang membara. Abdul Somad Batubara. Banyak orang mengatakan Ustaz Somad itu Ustaz yang radikal. Kenapa? Karena namanya batu yang membara. Hatinya selembut sutra, saudara. LC singkatan dari licence tulisannya. Kalau bahasa Inggrisnya lisans. Kalau bahasa Perancisnya liaison. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazatan. Ajaza yujizu ijazatan. LC orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam di seluruh dunia, dari alam dunia sampai alam barzah. DESA itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. D diplôme, E études, S supérieur, A approfondi. Pakai bahasa Perancis karena dari Maroko. Maroko pernah dijajah oleh Perancis. Namanya keren, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Sampai di Indonesia jadi kampung. Bahasa Arabnya Ad-Dirasat Al-Ulia Al-Mu'ammakah, artinya spesialisasi di bidang hadis, dari Institut Darul Hadis tahun 2006. Judul tesisnya
rijalul muwatta was sahihain alladzina dha'afahumun nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasa. Disidangkan di depan 3 profesor, tebalnya 300 halaman, dan saya orang pertama yang disidang sebanyak dari 20 mahasiswa. Saya orang pertama yang selesai. Saya ceritakan supaya orang tahu bahwa saya bukan ustadz kaleng-kaleng. Sekedar motivasi untuk adik-adik yang baru punya kakak kelas, baru ketemu tadi, belum dapat lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Menjadi alumni As-Salam gak selamanya jadi ustadz. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan mau nanti ngapain anak dimasukkan As-Salam, paling-paling nanti jadi ustadz. Gak maulah anaknya jadi ustadz seperti Ustadz Somad, terbang sana terbang sini, terbang sana terbang sini, jadi Bang Toib. Jadi alumni As-Salam gak selamanya jadi ustadz. Jadi alumni As-Salam jadi guru besar akuntansi syariah, jurusan yang sulit, pelik, payah. Banyak yang pakar akuntansi tapi tidak syariah, banyak yang pakar syariah tapi tidak akuntansi. Ketika ketemu antara akuntansi dengan syariah, dan alumni yang menjadi guru besar akuntansi syariah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta adalah alumni As-Salam. Bangga apa enggak bangga? Bangga. Bisa jadi duta besar, bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi deplu, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi kepala daerah. Oleh sebab itu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak di bumi. Karena kalau kakimu tidak nginjak di bumi, berarti kau hantu sundel bolong. Nah, sekarang saya mau tanya adik-adik saya, pemimpin masa depan. Anak As-Salam yang mau jadi tentara, angkat tangan. Gimana kita mau membebaskan Palestina kalau cuma 3 orang? Bayangkan kalau jenderal-jenderal berbintang 4 itu adalah alumni As-Salam. Kira-kira masih adakah yang berani membuli dan mengejek Abdul Somad? Tidak ada. Kau macam-macam, ku campakkan kau ke laut. Oleh sebab itu mesti ada yang jadi tentara, mesti ada yang jadi polisi, mesti ada yang dokter spesialis. Saya setiap 6 bulan sekali masuk ke dalam hutan. Sampai di dalam hutan apa kerja? Membuat pelayanan pengobatan gratis. Ibu-ibu hamil diperiksa gratis. Tapi saya nggak bisa meriksa. Yang meriksa itu siapa? Dokter. Bayangkan kalau saya yang buat khitan massal, pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Nggak ada yang mau ikut. Oleh sebab itu harus ada alumni As-Salam yang jadi dokter spesialis. Amin. Mereka memang dokter spesialis. Banyak juga dokter spesialis ini nggak benar. Orang sakit perut sedikit aja langsung dia periksa. Wah, ini ususnya harus dipotong 3 meter. Tapi kalau dia jujur, dia akan berkata baik, Pak, ini ususnya sakit. Jadi gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus gimana dok? Banyak-banyak istighfar, 2-3 hari nanti insya Allah mati. Dia berkata jujur karena dia temukan obatnya. Dia tidak menakut-nakuti masyarakat, dia tidak menteror. Oleh sebab itu kita harus bekerja sama. Tidak semuanya jadi ustadz, ulama, kiai, guru, tapi ada di antaranya yang bekerja sama menolong agama Allah. Intan surullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Wa yutsabbits aqdamakum. Kakimu akan kokoh tegak ketika kaki gontai tak dapat berhadapan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah adik-adikku dari As-Salam akan ada yang menjadi dokter spesialis. SPOG, spesialis kandungan. Tapi jangan yang di bawah ini, yang spesialis kandungan, yang di atas. Ustadz Abdul Somad, ya, apa hukumnya menyerahkan istri kepada dokter laki-laki? Kau laki-laki? Iya, istrimu perempuan. Mau kau serahkan ke dokter laki-laki? Itu aurat mughalladhah. Cari dulu dokter perempuan. Kalau sudah tidak ada satupun dokter perempuan, pilihannya cuma 2, antara mati atau dokter laki-laki. Pilih mana? Kok mati? Istrimu pulang dan berkata, Mas, dokter kandungan iku loro mas.
Terus dua-duanya laki-laki, Mas. Terus gak boleh aku menunjukkan aurat mughallazah kepada laki-laki. Pilihannya cuma dua, mati atau dokter laki-laki. Aku pilih kau mati. Enggak boleh. Oleh sebab itu maka jangan cuman dokter laki-laki. Kupesankan kepada anak-anakku, adik-adikku semua, adalah hendaknya di antara kalian alumni As-Salam menjadi SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan, insyaallah. Amin. Amin yang paling panjang itu yang jadi nanti. Ketika kalian periksa ibu hamil, disitulah masuk pesan dakwahnya. Ibu pun ini ibu hamil, alhamdulillah. Ibu ini hamil nih, ini anak ibu di dalam ini gelisah, Bu. Ini coba kita lihat USG-nya ya. Lihat, itu anak ibu sedang disko di dalam. Aduh. Jadi gimana biar supaya dia tenang? Tentu pasiennya bertanya, gimana supaya anak saya ini tenang di dalam, Dok? Anak ibu bisa tenang kalau ibu banyak solawat. Ini ada tasbih, Bu. Saya baru pulang umroh dari Makkah. Ini tasbih. Nanti ibu pulang ke rumah bawa tasbih ya, solawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Anaknya tenang di dalam. Kenapa? Karena dokter spesialis obgyn kandungannya alumni As-Salam. Penting apa tidak penting? Penting. Masuk nanti di rumah sakit, ada spesialis kandungan, ada spesialis ortopedi SPOT, ada spesialis tulang, ada spesialis jantung. Sudah banyak pasien-pasien yang mau sakit jantung, itu sakit jantung. Begitu melihat dokternya langsung mati. Dokternya serang, langsung tulis, ini obat, ini obatnya makan siang sekali, makan sekali, malam sekali, makan pagi sekali, yang ini dimakan setelah makan, ini makan sebelum makan, ini makan sedang makan, ini makan sambil makan, ini makan sedang makan. Membaca resepnya aja udah stres dia. Tapi begitu datang dokter spesialis jantung alumni As-Salam, dia baca, tidak ada yang menenangkan jantung kecuali zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak-banyak berzikir maka hati akan tenang. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan turunkan 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyra sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, Allah akan naikkan 10 tingkatan kemuliaan. Belum dikasih obat, jamaahnya bilang, hatiku udah tenang, gak jadi berobat, pulang. Oleh sebab itu maka insya Allah adik-adikku sekalian, jangan memperjuangkan Islam dari satu arah, satu sisi, satu pintu saja. Tolong Islam melalui diplomat, tolong Islam melalui pintu polisi, tolong Islam melalui pintu tentara, tolong Islam melalui pintu politik, tolong Islam melalui pintu doktor, tolong Islam melalui berbagai aspek. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Tidak bisa masuk dari pintu kanan, dari pintu kiri, tidak bisa dari kiri, dari belakang, tidak bisa dari belakang, dari atas, dari atap. Dari atap jadi apa? Pilot. Dua kemungkinan, jadi pilot atau tukang pasang genteng. Habis 15 menit. 15 menit anak As-Salam hebat berbahasa asing. 15 menit kedua, anak As-Salam tidak hanya jadi ustadz, tapi semua aspek lini kehidupan mereka adalah ahli-ahlinya. Amin. Bapak ibu yang punya anak juga begitu. Lihat bakat anaknya dari kecil gimana. Ini anak saya Pak Ustadz kemana-mana bawa martil, jadi hakim konstitusi. Kalau nggak lulus S3 hukum, jadi tukang. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, Pak Ustadz, dokter spesialis. Kalau nggak selesai, pecandu narkoba. Nauzubillah. Anak saya suka main di empang, suka main di kolam, angkatan laut. Suka nyembror semprit, jadi polisi. Jadi dewan juri. Jadi dewan wasit sepak bola. Anakmu sekarang jadi apa? Jadi wasit sepak bola. Aduh, alumni As-Salam kok jadi dia wasit sepak bola? Dia memang wasit sepak bola, tapi antara Manchester United dengan Liverpool dan Barcelona. Bangga apa enggak bangga? Bangga. Liga Italia sekarang nggak ada karena virus corona. Liga Italia
akan mempertandingkan seluruh kesebelasan dunia. Salah satu dewan jurinya adalah dari Indonesia, alumni As-Salam. Sebelum bermain bola maka didamaikannya dulu semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menebarkan kedamaian, keselamatan. Bangga apa tak bangga? Bangga. Hari ini kalian tertawa, tapi 20 tahun akan datang ketika kalian melihat kenyataan terwujud di TV nasional, internasional, barulah kalian berkata, betul kata almarhum Abdul Somad. Ketika saya sebut almarhum, mestinya kalian menangis, guys. Malah ketawa. Dulu kami ketika di Mesir baca kitab judulnya Daurus Syabab fi Muwajahatit Tahaddiyat. Daurus Syabab fi Muwajahatit Tahaddiyat. Peranan pemuda dalam menghadapi tantangan masa depan. Penulisnya Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Ketika buku itu dibaca, apa kata alumni As-Salam? Buku ini nggak perlu dibaca bersama-sama karena buku ini pakai bahasa Arab. Yang perlu kita baca bersama adalah buku Clash Civilization yang ditulis oleh Samuel Huntington. Dulu saya berpikir, apa ini? Kenapa anak As-Salam ini tidak mau baca buku Arab? Kenapa yang mau dia baca adalah buku Inggris? Sekarang baru saya paham. Poin yang ketiga, kita mesti memakai senjata lawan untuk mengerti cara berpikir lawan. Dulu 20 tahun yang lalu anak As-Salam sudah menawarkan, jangan lagi baca yang Arab, bisa baca sendiri. Kenapa? Karena di As-Salam dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia baca Arab. Tapi ketika ingin membaca Inggris yang ditulis oleh orang Inggris tentang bagaimana Islam akan menjadi tantangan global, mereka mengatakan akan ada dua benturan besar. Yang pertama peradaban barat, yang kedua peradaban timur. Yang mereka maksud timur adalah Islam. Itulah yang disebut dengan clash civilization. Clash, benturan. Civilization, peradaban. Orang barat itu bawaannya kalau hidup ketakutan, takut. Tontonlah film Eropa, film Amerika, film Inggris, bawaan mereka takut. Mereka kalau nongkrong di tepi laut takut, nanti dari dalam laut naik ke atas makhluk namanya Godzilla. Mereka kalau sedang nongkrong tengah malam di taman atau di depan rumah memandang ke langit, mereka takut nanti akan ada makhluk dari atas langit turun ngences namanya alien. Mereka kalau melihat mobil sedang parkir takut karena menurut mereka mobil ini akan hidup tegak berdiri namanya transformer. Tapi di antara ketakutan itu semua ada satu yang paling mereka takutkan adalah kekuatan Islam. Maka mereka membuat yang namanya Islamophobia. Fobia, takut terhadap Islam. Orang kalau sudah tertakut, orang kalau sudah terlalu takut, orang kalau sudah terlalu takut, di tengah malam mati lampu melihat pucuk pisang seperti pocong. Kenapa? Ketakutan. Santri kelas 1 kalau terlalu ketakutan ngelihat mudabbir seperti hantu. Loh, Ustadz ngejek ya? Pengalaman saya dulu. Saya dulu kalau jumpa sama mudabbir menggeletar. Ketakutan. Banyak orang ketakutan dengan Abdul Somad. Apa yang kau takutkan? Beratnya cuma 49 kilo. Kurus kering. Apa yang kau takutkan? Kita tidak pernah menakut-nakuti. Kita membawa kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustaz Abdul Somad itu ceramahnya tidak perlu ditakuti. Kenapa? Judul ceramahnya Rahmatan lil Alamin. Dan dia salah satu alumni kehormatan penuh kedamaian As-Salam. Insya Allah setelah pulang dari As-Salam ini tidak akan ada lagi yang membuli-buli. Akan keluar judul buku baru, Abdul Somad Between Haters and Lovers. Siapa yang menulis? Anak As-Salam. Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Kalau ada tanda tangannya harga 2 kali lipat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anak As-Salam bacaannya baru terasa bermanfaat 20 tahun ke depan. Dulu ditawarkan anak As-Salam baca Clash Civilization. Tahun berapa?
musim panas tahun 1999, 21 tahun yang lalu. Waktu itu kakak kelas saya berkata, ngapain kita baca buku orang barat, ini buku orang barat, ini hanya menyesatkan, ini liberal, ini sekuler. Sekarang baru faham bahwa kita mesti membaca pikiran lawan. Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Aku tahu kejahatan, aku tahu kejelekan, bukan ingin menjadi orang jahat, tapi ingin membaca pikiran orang jahat. Apa namanya? Kriminologi. Sekarang ada pakar kriminologi. Ketika terjadi pembunuhan anak kecil usia 5 tahun dibunuh oleh anak umur 15 tahun, bagaimana cara membaca pikiran dia? Dia menggambar sketsa, menggambar air mata hitam keluar, berarti ini bunuhnya. Tengok dulu matanya hitam dari kiri apa dari kanan, memandangnya ke kanan apa ke kiri, lengkap semuanya. Siapa yang paham ilmu itu? Kriminolog. Mereka yang paham kriminal, cara nyopet, bukan ingin jadi tukang copet, tapi cara ingin menangkap tukang copet. Bapak-bapak polisi berteman dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, membaca pikiran lawan. Siapkah alumni As-Salam membaca pikiran lawan? Dari bunyinya nampaknya nggak siap. Nah, ada seorang mirip seperti Samuel Huntington, orang Yahudi, tidak Islam, namanya Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Ingat baik-baik, sekali lagi, Bernard Lewis. Cari nanti bukunya di internet, www.google.com. Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, nanti Eropa akan dikuasai Islam 2050. Sekarang 2020. Adikku sekarang berumur 15 tahun. Saat Eropa berkuasa Islam, akan berkumandang suara azan di Menara Eiffel, di Menara Pisa Itali. Saat itu kalian sedang masa-masa kejayaan. 2050 umur kalian 45 tahun. Masya Allah, Abdul Somad sudah dimakan cacing tanah. Tapi saya tetap bangga. Kenapa? Karena kalian menjadi dosen di Harvard University, kalian menjadi dosen di McGill Kanada, kalian menjadi dosen di Cambridge London, kalian akan menjadi dosen di Sorbonne Paris Prancis. Saat itu Islam berkumandang, bukan kata Abdul Somad, tapi kata Bernard Lewis. Omong kosong. Bagaimana mungkin Islam bisa berkuasa di Eropa? Islam akan berkuasa di Eropa bukan dengan pedang, bukan dengan pistol, bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan membunuh wisatawan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Berapa banyak mereka yang dapat hidayah? Pulang dia, masuk ke dalam rumah, dia tadi di jalan dapat buku dari temannya, hadiah ulang tahun. Buku itu dia bawa pulang ke rumah. Ketika dia sedang berada di depan TV, dia hidupkan televisi. Yang dia tonton adalah acara NASA, Badan Antariksa Amerika, bercerita tentang ternyata bulan pernah terbelah. Bulan ada satu lembah yang kedalamannya sama. Setelah diteliti oleh NASA, ternyata bulan pernah terbelah. Allah ingin menunjukkan, begitu hadiah buku dari teman dibuka, tepat matanya melihat ayat. Rupanya hadiah yang diberikan adalah The Holy Quran. Dan terjemahan yang dia baca, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Dia lihat acara di NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Buku yang dia baca, bulan pernah terbelah. Dari mana Muhammad buta huruf, tidak bisa tulis baca, bisa tahu? Padahal NASA baru menemukan bulan terbelah abad 20. Bagi kita yang beriman mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Islam akan ditunjukkan di Eropa. Maroko bermigran ke Eropa. Makanya orang Maroko sudah mengisi Portugis, Spanyol, diisi oleh orang-orang Maroko. Aljazair mengisi Prancis, Zainuddin Zaidan. Hebat di Paris, Prancis. Orang Maroko mengisi Spanyol dan Portugis. Orang Aljazair mengisi Paris, Perancis. India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris. Bahkan wali kota Inggris pun Muslim. Bagaimana dengan Jerman? Jerman diisi oleh Turki. Lebih 3 juta migran Turki sudah mengisi Jerman.
sedangkan mereka akan melihat kekuasaan hebatnya ilmu pengetahuan. Mereka akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kan populasi manusia bertambah terus Pak Ustaz. Orang Islam banyak anak, banyak rezeki. Sedangkan orang bule, orang barat di Jerman tidak mau punya anak. Siapa yang mau punya anak akan dibiayai sampai S1, S2, S3, S-teler, S-endol. Mereka tidak mau punya anak, karena bagi mereka punya anak itu hanya mubazir saja. Saya pernah ketemu dengan bule, kebetulan satu jemputan, saya ceramah, dia mengisi pelatihan. Saya tanya, where are you come from? Switzerland. Are you have children? No child. Why? No time for child. Tak ada waktu untuk anak, kata dia. Makanya mereka sukanya kumpul kerbau, kumpul kambing, kumpul sapi. Tak punya anak. Yang lebih parahnya lagi, mereka mengalami kejahatan seksual LGBT. LGBT, LGBT2, mereka terkena penyakit virus HIV AIDS yang lebih mengerikan daripada corona. Bahaya luar biasa. Akhirnya punah karena penyakit ini. Maka disitulah Allah akan menunjukkan, maka apa yang diteliti oleh Bernard Lewis dan yang diteliti oleh Samuel Huntington, semua itu memunculkan ketakutan Islamophobia. Orang ketakutan, dia akan katakan Islam itu nanti akan membunuh, Islam akan meluluh lantakkan, Islam akan meratakan. Tapi image Islam akan baik. Siapa yang memperbaiki itu? Salah satu di antara yang memperbaiki adalah alumni Assalam rahmatan lil alamin. Orang Assalam baik-baik. Di tempat lain kalau saya jalan semua menarik-narik, Ustaz, Ustaz. Di Assalam semuanya tenang. Semuanya tenang. Saya heran, mana santri Assalam? Rupanya semua sudah duduk di masjid. Assalam damai, tentram. Oleh sebab itu poin yang pertama, bahwa alumni Assalam mesti fasih berbahasa asing. Poin yang kedua, alumni Assalam memperjuangkan Islam tidak dari satu sisi, satu pintu saja. Poin yang ketiga, alumni Assalam membaca pikiran musuh dengan membaca buku musuh. Baca Quran biasa. Melihat dari susunan Al-Quran yang amburadul ini menunjukkan Quran sudah sering dibaca. Di beberapa masjid saya lihat Qurannya rapi, nggak pernah dibuka. Tapi di Assalam cobalah Quran, santri-santri membaca Al-Quran, bahkan tidak hanya Quran, peci pun ada. Luar biasa. Artinya apa? Dalam kepala mereka ada fisika, ada biologi, ada kimia, ada matematika, ada bahasa Inggris. Tapi dalam kepala mereka juga ada tafsir, ulumul Quran, tajwid, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, muhadarah. Banyak pelajaran di pesantren ini. Nahu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, arud qawafi, sharaf, nahu, muhadarah, pramuka. Makanya banyak yang cabut. Dulu saya. Adik-adik kawan-kawan baik-baik semua. Tadi kami sebelum masuk ke kota Solo ada asrama tentara. Tuh kata kawan saya berbisik, di sini dulu kami pernah cabut pulang dari sini gundul. Dulu anak-anak dulu bandel-bandel. Anak-anak sekarang nih baik-baik semua, betul? Baik-baik semua. Kelihatan dari tatapan mata, tertulis di keningnya, baik. Nah, di luar sana godaannya luar biasa. Di luar sana kalau nggak punya pacar, kalau nggak bonceng, kalau nggak nonton, kalau nggak weekend, kalau nggak ke mall, kamu nggak punya pacar? Enggak, bencong. Di pesantren semuanya terjaga. Tidak melihat perempuan. Di mana perempuan diletakkan? Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Perempuan di atas. Sehingga yang perempuan pun tidak bisa melihat laki-laki. Yang dilihat cuman kepalanya aja, ubun-ubun aja. Tapi Assalam masih syukur. Assalam masih syukur ada santri laki-laki, ada santriwan perempuan. Saya cuma mau ngetes, ini jamaah masih sadar atau udah error? Masih syukur di Assalam santrinya ada santriwan, ada santriwati. Saya dulu sekolah di pesantren, santrinya 1800, laki-laki semua. Pandang kanan laki-laki, kiri laki-laki, perempuan. Gak ada perempuan. Perempuan cuman ada hari Ahad sore, mudif. Nenek-nenek jenguk cucu. Kalian masih lumayan, jauh-jauh masih bisa ngelihat. Yang dari sini masih bisa ngelihat ke atas.
Masya Allah, tabarakallah. Sabar, semua ada saatnya. Sa'ah wa sa'ah, yang penting belajar aja dulu. Mau ngeliat perempuan karena Muhammadun aja nggak hafal. Serius belajar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, habis itu sampai kelas 6, tamat sanawiyah, tamat aliyah, tamat SMK, tamat SMA, habis itu kalian kuliah. Mudah-mudahan ada yang dapat beasiswa dari Cambridge, ada yang dapat beasiswa dari Sorbonne, ada yang dapat beasiswa dari Madinah, ada yang dapat beasiswa dari ANU. Enggak ada yang ngaminkan. ANU, Australia National University. Dapat beasiswa. Setelah itu nanti kalian selesai S1, lanjut S2, habis S2 lanjut S3, tamat dari Assalam umur 18, lanjut S1 tambah 4 tahun umur 22, lanjut S2 umur 24, lanjut S3 2 tahun umur 26, umur 26 pulang bawa titel PhD, Doctor of Philosophy. Siapa yang nggak mau kupinang kau dengan bismillah, selesai tahu. Ketika Abdul Somad baca koran berita di internet, ada alumni Assalam baru pulang dari Eropa, hebat bahasa Arabnya, mantap ceramahnya, doktor umur 26 tahun. Ada orang nanya ke saya, Ustaz Somad, iya, kenal dengan anak Assalam yang doktor umur 26 tahun dari Prancis? Adik kelas saya. Adik kelas saya. Emang Ustaz tamat Assalam? Anggota kehormatan. Alumni kau, ini adik kelas saya. 2 hari setelah itu ada koran, ini Pak Ustadz alumni Assalam yang ditangkap KPK. Enggak kenal. Itu enggak tamat, itu paling cuman kelas 2, ngaku-ngaku Assalam aja.